Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi malam ini bersama podcast Siar Pos. Masih dalam tema yang sama, kita akan membahas terkait dengan dukungan dari teman-teman TNI kepada program pemerintah, yaitu makan bergizi. Di tengah-tengah kita pada malam hari ini sudah hadir seorang narasumber, yaitu Dandim 1628 Sumbawa Barat. Langsung saja kita sapa beliau. Bagaimana kabar beliau? Gimana kabar Pak Dandim? Alhamdulillah, kabar baik Bang. Alhamdulillah ya. Nah mungkin sedikit Pak Dandim bisa langsung memperkenalkan diri kepada pendengar mungkin Pak Dandim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan saya Letnan Kolonel Infanteri Andri Karsa SOSMhan. Jabatan saya saat ini Komandan Kodim 1628 Sumbawa Barat, berada di bawah Korem 162 Wirabakti, Kodam 9 Udayana. Demikian Bang. Ya, baik Bang. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas seperti apa sih dukungan teman-teman TNI dalam hal ini Kodim 1628 Sumbawa Barat dalam mensukseskan program makan bergizi ini. Nah, seperti apa ini Pak Dandim peran langsung dalam proses distribusi makanan bergizi ini, kemudian sejauh mana keterlibatan Kodim dalam mendukung program pemerintah ini? Baik, terima kasih banyak Bang. Ya. Perlu saya jelaskan dulu, memang untuk dapur sehat ini di bawah naungan dari Badan Gizi Nasional Bang, BGN. Jadi kita sudah berapa kali melaksanakan video conference awal sebelum Bapak Presiden dilantik dan terus berlanjut. Kemudian memang dapur sehat ini diberi nama Satuan Pelayanan SPPG. Ya. Jadi SPPG ini sama dengan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Itu sebelumnya sudah berjalan di daerah Jawa Barat. Kemudian berlanjut ke seluruh Indonesia. BGN itu membangun SPPG di wilayah ataupun di satuan TNI, biasanya itu di Kodim-Kodim. Termasuk Kodim 1628 Sumbawa Barat itu sudah ditinjau, disurvei oleh tim dari BGN untuk dibangun di lokasi Kodim 1628 Sumbawa Barat. Kemudian ada lagi model kerjasamanya, status SPPG-nya itu dibuat oleh instansi lain, contohnya dari Pemda atau mungkin dari pihak kepolisian atau juga dari instansi lain. Nah, ini mesti dipahami dulu. Jadi untuk SPPG ini diajukan ke BGN, kemudian akan disurvei. Apabila disetujui maka barulah dibuat SPPG-nya. Nah, di Sumbawa Barat itu sesuai dengan surat perintah ataupun surat keputusan dari BGN, ada satu SPPG yang terdapat di Kecamatan Brangrea. Ya. Kemudian ada kepala SPPG-nya. Kepala SPPG ini seperti kepala dapur sehatnya, Bang. Ya. Itu harus berdasarkan surat keputusan dari BGN. Ya. Nah, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi bukan berarti SPPG ini langsung dibuat sendiri tanpa dilaporkan. Kenapa harus Kodim? Kodim bukan ikut campur dalam pembuatan SPPG, hanya memberikan ataupun mensupervisi. Jangan sampai SPPG yang dibuat ini nanti tumpang tindih, Bang. Ya. Terkait satu SPPG ini maksimal di 3.000 sampai 3.500 siswa. Untuk keterlibatan Kodim sendiri, tetap dia melaksanakan pendampingan pada saat pendistribusian ke sekolah-sekolah. Tapi karena waktu itu di Brangrea mulai beroperasi di bulan Februari, Januari-Februari, kemudian dekat dengan bulan puasa, jadi selama bulan puasa untuk SPPG yang ada di Brangrea itu sementara libur karena anak sekolah libur. Dan akan nanti setelah anak-anak masuk sekolah ini, SPPG yang ada di Kecamatan Brangrea akan tetap operasional kembali dan akan tetap didampingi oleh anggota Babinsa di lapangan. Jadi memastikan bahwa distribusi
makanan bergizi ini benar-benar sampai kepada anak-anak sekolah. Demikian, Bang. Ya, ya, baik Bang. Berarti ini koordinasi juga tetap dilakukan oleh teman-teman Kodim ya, Betul. dengan instansi terkait. Betul. Bagaimana bentuk koordinasi itu? Seperti apa bentuknya? Koordinasi ini memang sudah saya lakukan juga termasuk dengan pemerintah daerah, Bang. Ya, Jadi yang terkait di situ contohnya dinas pendidikan, kemudian dinas Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk juga dinas pertanian, Bang. ya, Jadi koordinasi ini kami laksanakan supaya jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa SPPG ini hanya Kodim yang menentukan, tidak, Bang. ya, Kodim ini hanya sebagai supervisi saja, Ya. jangan sampai ada tumpang tindih tadi. Nah, terkait dengan koordinasi tersebut ke dinas pendidikan, di situ dinas pendidikan ini mengatur ataupun membawai siswa-siswa dari mulai TK, PAUD, Ya. SD sampai SMP, Bang. Ya. Sedangkan SMA itu adanya di provinsi, tapi ada UPTD-nya di kabupaten, Bang. Kemudian untuk yang madrasah baik dari MI, MTS sampai dengan MA, Madrasah Aliyah, itu ada di Kementerian Agama, Bang. Ya. Jadi bukan di dinas pendidikan. Itu yang kami koordinasikan terkait jumlah siswanya berapa yang ada di Sumbawa Barat, untuk kami melakukan koordinasi. ya, baik. Kemudian ini kan baru satu nih kan Bang di Betul, Brangrea. betul. Di Brangrea, kalau di Kabupaten Sumbawa Barat baru satu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Babinsa dalam mensosialisasikan pentingnya makan bergizi ini, Bang? Betul. Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh Babinsa itu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini merupakan program pemerintah Ya, saat ini, Bang. Jadi makanan bergizi ini sudah merupakan program pemerintah dan dilakukan oleh SPPG Mandiri yang ada di Brangrea. ya, Edukasinya diantaranya makanan bergizi itu berupa menu yang disajikan kepada anak-anak sekolah. Jadi saya juga menyampaikan kepada para babinsa untuk mungkin bisa koordinasi dengan SPPG memastikan bahwa bahan-bahan yang dimasak itu benar-benar steril, Bang. Ya, Ya. Jangan sampai bahan-bahan itu tidak steril yang mengakibatkan nanti pada saat dikonsumsi oleh anak sekolah, Ya. mungkin hal yang tidak kita inginkan, mungkin ada yang sakit perut mungkin, kan. Jadi benar-benar steril. Jadi edukasi itu disampaikan kepada orang tua, masyarakat yang di sana anaknya sekolah, kemudian kepada guru-guru termasuk murid-murid yang ada di sekolah. Itu tetap disosialisasikan. Jadi diberikan pemahaman bahwa ini memang makanan bergizi dan sudah dihitung jumlah kalorinya, Bang. Ya. Demikian, Bang. ya. Kalau misalnya kita berbicara hilir, ini kan ada penyerapan gabah misalnya. Betul. Nah, seperti apa nih kontribusi teman-teman Kodim agar penyerapan gabah di masyarakat ini maksimal? Ya, betul, Bang. Jadi memang saya sendiri bersama anggota yang ada di Kodim, baik itu Perwira Bintara dan Tamtama, saya menganalisa program yang dilaksanakan ataupun yang direncanakan oleh pemerintah saat ini memang saling berkaitan, Bang. Jadi di saat ini kami juga sedang melaksanakan sergap, yaitu serapan gabah, kemudian juga ada serapan berasnya nanti, Bang. Nah, disitulah jadi kami menganalisa bahwa pemerintah ini ingin selain tadi sergap itu mensejahterakan petani, Ya. di situ nanti akan terkait juga dengan hilirisasinya SPPG, Bang. Di situ memang bahan-bahan yang dibutuhkan di SPPG, bahan pokoknya juga pasti nasi, beras, Bang. Nah, kami mengharapkan kepada SPPG nanti yang akan beroperasional itu bahan-bahan beras contohnya itu juga berdasarkan hasil dari daerah itu sendiri, tidak perlu impor dari daerah lain. Jadi petani juga sejahtera, kemudian laju pertumbuhan ekonomi meningkat di situ, Bang. Karena bukan cuman bahan pokoknya beras, ada sayur di sana, ada daging, ada telur. Jadi mungkin selain petani ada peternak ayam, peternak mungkin daging kambing ataupun sapi, kemudian petani sayur yang biasanya di KSB itu jarang sayur karena biasanya sayur itu dari Lombok Timur, Bang. KSB itu mendatangkan sayur. Jadi ini menghidupkan perekonomian di daerah. Jadi hilirisasi ini nanti ke SPPG itu kalau memang ini berjalan. Apalagi serapan gabah dan beras ini sedang gencar-gencarnya oleh pemerintah untuk menyiapkan cadangan pangan nasional. Kemudian harganya juga dari gabah saat ini sudah diberikan oleh pemerintah dengan harga 6.500, dan itu tujuannya mensejahterakan petani. Dan apabila nanti hilirisasinya ke
SPPG ataupun dapur sehat ini pasti semua masyarakat yang mempunyai usaha di tempat daerahnya yang kabupaten masing-masing pasti meningkat pertumbuhan ekonominya, Bang. Ya. Demikian. Baik. Terkait dengan penyerapan gabah ini, Bang. Karena ini kan ada beberapa informasi bahwa tengkulak ini bermain. Betul. Nah, mungkin ada seperti apa ini teman-teman dari Kodim 1628 Sumbawa Barat berperan di sini untuk mengawasi terkait dengan harga ini. Baik. Perlu diketahui bahwa sampai dengan saat ini pemerintah itu mempunyai target untuk cadangan pangan nasional itu sampai dengan akhir April ini, Bang. Karena memang puncak untuk musim tanam pertama ini di bulan April nih puncaknya. Ya. Kita mengawasi untuk penyerapan gabah. Untuk NTB sendiri penyerapan gabah sudah 100%. Nah, tinggal sekarang ini penyerapan beras, Bang. Jadi sekarang ini Bulog sedang berkoordinasi dengan mitra-mitra Bulog untuk melakukan penyerapan beras. Gabah yang diserap sudah banyak, tinggal beras ini yang harus diolah. Jadi butuh mitra yang bisa memproduksi beras, Bang. Jadi kita Kodim di sini tetap memberi pendampingan kepada petani bersama PPL, Dinas Pertanian yang ada, kemudian juga Bulog. Selalu apabila ada jadwal untuk panen datang ke lokasi, kemudian nanti menyiapkan armada untuk diangkut ke Sumbawa, karena memang Bulog yang ada di Sumbawa Barat ini masih ada di kantor cabangnya di Sumbawa, Bang. Jadi pincapnya kantor cabangnya Sumbawa itu membawai Sumbawa Besar dengan Sumbawa Barat. Jadi di Sumbawa Barat sendiri hanya baru ada gudang beras itu satu di Lamusung itu dengan kapasitas 3.500 ton, sedangkan yang besarnya ada di Kabupaten Sumbawa. Ya. Nah, sepertinya lengkap sekali sudah penjelasan ini, Bang, ya. Nah, sudah lengkap sekali. Nah, semoga kita berdoa bersamalah, semoga program pemerintah ini, program Presiden Prabowo ini berjalan dengan baik. Ya, mungkin ada harapan atau pesan kepada masyarakat Sumbawa Barat untuk suksesnya program-program ini, Bang. Harapan kami memang merupakan penyampaian dari para petani juga, Bang. Harapannya memang harga HPP ini, harga beras ataupun harga penetapan dari pemerintah ini tidak hanya selama berlangsungnya penyiapan cadangan pangan nasional ini, Bang. Mungkin ini berlanjut terus. 6.500 ini merupakan harga yang mungkin bisa membuat petani itu memang bahagia sekali, Bang, bahagia sekali. Tapi harapannya mereka itu jangan sampai, Pak, cuma di bulan April ini saja, nanti habis itu harganya kembali ke awal lagi. Kemudian juga terkait penyimpanan tempat gabah ini masih kurang di KSB, perlu ditambah gudang. Dan juga mungkin untuk memproduksi berasnya ini mungkin didukung tempat produksi padi ini, Bang. Jadi beras tadi yang dari gabah kering panen tadi kemudian menjadi gabah kering giling dan langsung memproduksi beras. Nah, tadi terkait apa bilang hilirisasi, beras itu bisa kembali ke SPPG, Bang. Jadi mutar di situ. Karena selama ini yang saya dapat informasi, Sumbawa Barat ini menghasilkan padi itu cukup banyak, tapi dijual ke luar daerah. Setelah beras itu, gabah itu dijual, petaninya beli beras. Jadi harapannya tidak lagi seperti itu. Jadi mereka menjual gabah di daerahnya, diproduksi di daerahnya, kemudian nanti beras itu dikonsumsi oleh masyarakat di daerah tersebut. Jadi laju pertumbuhan ekonomi maju, Bang. Siap. Semoga itu bisa terrealisasi. Amin. Dan semoga ini program pemerintah ini bisa memberikan manfaat yang positif nih bagi anak-anak khususnya di Sumbawa Barat, Bang, ya. Jadi harganya tetap bertahan terus. Harapan mereka itu. Amin. Ya, baik, mungkin Bang sudah lengkap mungkin podcast kita pada malam hari ini, dan terima kasih sudah hadir di podcast Sobat Siar ini. Terima kasih banyak, Bang. Dan alhamdulillah kita kembali lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih banyak kepada Pak Dandim 1628 Sumbawa Barat atas kehadirannya. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang.